Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, dan seperti biasa kita akan ngebahas pertandingan-pertandingan Premier League minggu lalu sekaligus memberikan preview untuk pertandingan Premier League weekend ini. Dan yang heboh tentu aja kemarin adalah Newcastle lawan Arsenal ya. Newcastle ngalahin Arsenal 1-0 lewat gol yang cukup kontroversial, walaupun menurut gue ya golnya harusnya memang sah sih. Dan Arteta juga sedikit menjilat ludahnya sendiri ya. Nanti kita akan bahas itu waktu ngebahas pertandingannya yang secara lengkap. Terus apalagi ya, MU berhasil menang. Cuman ya kita nggak bahas MU lah, tim papan tengah gitu, nggak bahas detail-detail lah. Nanti kita bahas dikit aja karena menurut gue sebenarnya Fulham bisa menang sih. But ya udah, langsung aja sekarang kita review pertandingan Premier League minggu lalu sekaligus nanti ya di akhir kita preview yang minggu ini. Oke, yang pertama pertandingannya adalah Luton lawan Liverpool 1-1, dan menurut gue ini memang menunjukkan bahwa Luton tahun ini walaupun tim promosi, tapi kalau mereka main di kandang itu bisa menyulitkan siapa saja ya, karena memang kan stadionnya Luton ini kan belum standar Premier League ya, jadi masih kecil, penontonnya masih mepet ke lapangan, kapasitasnya juga cuman 10.000 apa ya, pokoknya dikit lah kapasitasnya, dan memang kelihatan gitu kalau main di situ tuh nggak kayak main di Premier League. Dan kemarin Liverpool kesulitan, walaupun si Darwin Núñez ini gue nggak tahu kenapa ya, si Darwin ini tuh kalau peluangnya gampang dia nggak mau ngegolin. Dia maunya ngegolin yang gol-gol indah gitu. Jadi harusnya bisa menang sih. Kasihan ya mau salah waktu lihat itu. But Luton menurut gue kandidat degradasi sih, karena mereka di kandang sendiri walaupun menyulitkan. Tapi kan Premier League lo main home and away kan, gak cuma main home aja kan. Jadi ya gitu. Next, sedikit aja, Fulham lawan Man United menang 1-0 lewat gol Bruno Fernandes di injury time. Menurut gue golnya Scott McTominay itu harusnya sah sih. But menurut gue juga si Fulham ini kalau mereka masih punya si Alexander Mitrovic harusnya bisa menang. Karena striker yang mereka saat ini si Raul Jimenez, terus ada si Rodrigo Muniz, ada Carlos Vinicius, tuh mereka kayak kemampuan finishingnya gue bilang masih di bawah Mitrovic sih. Jadi kalau kemarin mereka punya Mitrovic, bukan nggak mungkin kalau Fulham ini harusnya bisa menang atau ya minimal seri lah gitu. Sementara untuk VAR ada sedikit statistik ya. Jadi musim ini tim yang golnya dianulir oleh VAR itu paling banyak adalah Man United dengan 5 gol yang dianulir. Sementara yang lain cuman paling banyak tuh 2 gol aja gitu. Gara-gara VAR 2 gol dianulir. Nah MU gara-gara VAR 5 gol dianulir. Tim-tim besar lain kayak gara-gara VAR malah dapat bonus 1 gol, 2 gol. Pokoknya outliernya itu Man United lah. Nah gue gak tahu kenapa. Apa karena pengaruh Jurgen Klopp segala macam. But ngomong-ngomong soal VAR, sekarang kita pindah ke Newcastle lawan Arsenal. Menurut gue ini pertandingannya sebenarnya sangat-sangat imbang ya. Jadi kalau hasilnya seri pun sebenarnya nggak ada yang bisa protes. Tapi Arteta ini menurut gue rada lebay sih, terlepas dari gue fans MU atau enggak. Menurut gue Arteta ini rada lebay yang memprotes keputusannya VAR karena toh ya memang gol gitu. Sementara VAR itu kan aturannya ya kalau kesalahannya ini obvious atau begitu jelas hitam dan putih, maka VAR bisa mengoverrule keputusannya wasit. Tapi kalau keputusannya itu masih abu-abu walaupun udah lihat VAR, maka harusnya keputusan di lapangan itu yang tetap berlaku. Nah aturannya kayak gitu. Ya memang harusnya tetap stay sih. Tapi bagusnya menurut gue ini taktiknya Arteta juga. Jadi dia mengarahkan ke VAR segala macam itu untuk melindungi si David Raya. Karena jujur golnya Newcastle itu juga David Rayanya tuh sedikit salah gitu. Soalnya dia gagal ngambil crossingnya si pemainnya Newcastle ini kan, yang abis bolanya dipikir out itu. Nah si Arteta ngomong soal VAR supaya perhatian orang tuh lebih ke VAR-nya bukan ke kesalahannya David Raya ini. Karena kan Arsenal juga sering dikritik ya soal beli David Raya itu. Lu punya Ramsdale, kenapa lu beli David Raya? Dan sekarang ya gitulah, setiap kali Raya ngelakuin kesalahan maka terus wah harusnya Ramsdale yang main. Atau waktu Ramsdale main
terus dia kesalahan, terus nah bener kan harusnya Raya yang main. Jadi kayak create banyak drama sih soal kipernya Arsenal itu. Next, ada Man City lawan Bournemouth 6-1. Nggak ada yang kaget sih ya sama Man City lawan Bournemouth 6-1 ini. Yang kaget adalah Haaland nggak mencetak gol dan dia diganti di halftime karena buat jaga-jaga. Cuman nggak tahu kayaknya Champions League ini dia nggak main, baru main nanti di Liga. Dan yang keren adalah si Jeremy Doku. Jeremy Doku kemarin ngegolin 1 dan melakukan 4 assist. Dan Pep abis pertandingan bilang kalau justru dia tuh pengen Doku main kayak gini supaya bikin Jack Grealish itu jadi panas. Karena jadi ada kompetisi kan buat starting 11. Dan harapannya Guardiola semoga dengan adanya Doku ini, si Grealish ini juga menaikkan level permainannya dia. Jadi Guardiola bilang gue pengen Jack marah kalau Doku main. Dan gue pengen Doku marah kalau Jack main, intinya gitu. Menurut gue City masih kandidat kuat juara musim ini sih. Terus ada siapa? Oh ya, ada Tottenham lawan Chelsea, man. Tottenham lawan Chelsea kemarin tadi malam di luar dugaan menang Chelsea 4-1 dan Nico Jackson mencetak hat-trick. Dan ini ya menurut gue yang keren adalah si Nico Jackson ini, walaupun dia hat-trick, cuman harusnya dia bisa 4 gol, man. Lu bayangin XG-nya Jeremy Doku itu 3,38. Jadi walaupun ketika dia hat-trick, XG-nya dia tetap lebih tinggi dibanding gol yang tercipta. XG itu kan expected goal ya. Jadi misalnya kalau ada pemain yang expected goal-nya 0,98, kemudian ngegolin 1, nah berarti sesuai. Kalau ada pemain kayak Son Heung-min misalnya, dia expected goal cuma 0,3, tapi karena dia finishing-nya jago, dia bisa ngegolin 1. Nah si Nico Jackson ini ngegolin 3, tapi expected goalnya 3,38. Biasanya orang-orang yang hat-trick itu tuh expected goalnya kayak kalau Haaland gitu, expected goalnya cuma di 1,8, tapi dia ngegolin 3 karena emang finishingnya jago. Sementara si Nico Jackson ini enggak, tapi ya masih muda sih, dia masih ada chance buat main lebih. Nah buat Spurs, ya mereka main 9 orang ya, kartu merah 2, dan si Postecoglou bilang ya walaupun kita main 9 orang tapi kita tetap main high line, kita tetap nge-pressing karena memang itu gaya main kita. Bahkan kalau tinggal 5 orang pun kita tetap mainnya kayak gitu. Gila, keren sih. Pelatih favorit gue saat ini kayaknya si Ange Postecoglou ini sih dibandingkan yang lain ya. But kita lihat apakah Spurs bakal kepleset lebih lanjut atau mereka bisa bangkit dari kekalahan ini. Madison juga katanya rada cedera, but gue sih masih optimis ya sama Spurs karena musim ini Spurs beda men daya juangnya. So itu tadi review untuk Premier League minggu ini. Sekarang kita akan mempreview Premier League weekend ini. Big matchnya ada Chelsea lawan Manchester City hari Minggu jam 11:30 malam. Jadi partai pilihan Popo adalah itu, Chelsea lawan City. Kemudian yang lain ya lu nonton sesuai tim andalan lu lah ya. Yang menarik sih, gue kan fans MU ya. MU akan lawan Luton Town. Wah ini kalau cuma menang 1-0 sih, gue udah nyerah sih sama MU musim ini. Sekarang belum nyerah. Ya udah, gitu aja prediksinya lu bisa lihat di layar ya. Tapi gue kasih satu prediksi Chelsea lawan Man City. I think 2-0 untuk City sih. Kayaknya City masih bakalan menang. Oke, gitu aja untuk Tiang Jauh hari ini. Jangan lupa like and subscribe di YouTube Popo on the Radio dan share juga ke teman-teman kamu yang suka bola karena Tiang Jauh ini adalah podcast bola untuk semua, nggak cuman buat yang suka bola. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.